Halo teman-teman, selamat datang di CHS Farm. Di video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai cara budidaya ikan gapi untuk pemula. Nah, untuk setiap breeder itu punya cara masing-masing ya. Nah, ini yang saya share itu cara di tempat saya. Dan jika memang kalian mau mengikuti cara saya, tonton video ini. Oke, nanti saya akan jelaskan dari awal penjodohan sampai beranak dan pembesaran ya. Nah, ini contoh yang trio ya. Jadi saya sistemnya ada yang trio, ada yang sepasang. Nah, kalau trio itu begini ya, satu jantan, dua betina. Ini ada betina ribbon, yang ini betina biasa, yang ini. Nah, kalau ini contoh yang satu pasang nih. Ini ada jenisnya metal yellow pingu. Nah, ini ya yang sepasang, ini juga sepasang. Jadi beda-beda ya. Nah, ini kalau saya nanti kan ini dia dibuahin ya, dibuahin dan telurnya itu disimpan di perutnya, makanya gendut tuh. Nanti kalau misalnya udah kelihatan bintik hitamnya itu jelas dan kelihatan di belakang ini nih, baru kita pindah ke sini ya. Nah, kalau saya begini nih, pindah ke sini nih. Nah, ini bentar lagi berarti anaknya keluar dari perut induknya. Nah, begitu ya. Kenapa saya pakai jaring begini? Karena kan nggak tahu nih sifat hewan itu kanibalismenya masih ada apa enggak. Jadi saya menjaga aja daripada anak ikan dimakanin sama induknya, mendingan pakai begini. Walaupun agak ribet, cuma kan menjaga. Jadi hasil anaknya lebih banyak dibanding di biasa aja. Nanti kan takutnya dimakan ya. Sehari atau 12 jam atau sehari baru induknya diangkat. Contohnya begini nih, induknya baru diangkat. Nah, ini nggak usah dikasih makan aja, biarin. Nah, nanti kalau udah 3 hari baru dikasih makan, atau 2 hari juga nggak apa-apa, itu terserah kalian aja. Nah, setelah seminggu kalau saya itu dipisah lagi karena ini kan tempatnya kecil nih. Jadi saya pindahin lagi ke tempat yang lebih besar. Nih, kalau saya sih di tank karena emang ada tank. Jadi di bak styrofoam bisa, pokoknya tempat yang agak lebih besar karena untuk memaksimalkan pembesaran ya. Kalau saya emang dari seminggu itu udah dimasukin tank, contohnya ini nih. Nih, ini baru dimasukin tank tadi. Nih, ini contohnya ya. Nah, setelah itu baru setelah sebulan setengah lah kelihatan jantan betina, baru kita sortir ya. Nah, sortir pertama itu kalau di tempat saya harus ya, karena kan menghindari kawin dini. Contohnya kayak gini nih. Ini HB pastel yang udah saya sortir. Ini jantan semua ya. Nah, ini jantan semua. Dan ini nih di sini betina semua. Nah, ini udah saya sortir ya, karena udah kelihatan jantan betina dan menghindari kawin dini. Saya pisahkan. Nah, setelah itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu kita amatin mana kira-kira nih yang agak bagus. Kalau udah kelihatan nih yang agak bagus, yang kira-kira harganya lebih baik dibanding teman-temannya atau bentuknya atau apalah, pokoknya punya penilaian tersendiri ya tiap jenis ikan. Nah, kita pisahin lagi nih di tank. Kalau saya nyebutnya tank progress. Nih, contohnya ini nih ada 3. Ini 1, 2, satu lagi mana ya? Oh, 3 di belakang. Nah, ini yang saya ambil 3 untuk di progress. Karena emang bentuknya dan kualifikasi untuk kontes sedikit masuk ya. Masuk lah. Jadi di progress lah 3 ikan ini. Nah, jadi di saya begini ya, begitu sistemnya. Kalau misalnya di tempat kalian beda-beda ya mohon maaf, dan emang setiap breeder beda-beda ya. Nah, setelah itu ya udah, kalau misalnya udah besar ya ada yang dijual, ada yang ikut kontes, ada yang ya begitulah, beda-beda ya. Nah, untuk penjualan biasanya di atas 3,5 bulan baru saya jual, karena kan emang bentuknya juga udah agak gede, warna udah keluar,
Kalau 3 bulan tuh 3 bulan pas masih kurang kalau menurut saya. Ya. Oke teman-teman, sekian informasi mengenai ternak ikan gapi dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalam.